Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Sen, Kadet Teknik Mesin Muhammad Al-Gawa. Saya Student Kadet Teknik Mesin Niko Solodifan Hamdra. Nama saya Sultan Kadet Teknik Mesin Hamis Fadika. Nama saya Sultan Kadet Teknik Mesin Dwi Harimurti. Kami dari Kawa 5 akan menjelaskan mengenai materi termodinamika, yakni penggunaan energi listrik dan termodinamika aplikasi di bidang pertahanan. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan konsep besar termodinamika. Termodinamika itu adalah ilmu yang mempelajari mengenai hubungan antara panas energi termal dan usaha kerja mekanik pada pembangkit listrik. Prinsip utama yang digunakan adalah konversi energi yang konversi energi panas menjadi energi kinetik lalu diubah menjadi energi listrik. Nah, pada dasarnya pembangkit listrik biasanya menggunakan siklus termodinamika sebagai model kerja mesin panas berbasis umum, yakni siklus Rankine. Konversi energi listrik dihasilkan dari konversi energi panas melalui siklus termodinamika seperti siklus Rankine dan Brayton. Prinsip utamanya yaitu panas dari bahan bakar diubah menjadi kerja mekanik, kemudian menjadi listrik. Ini adalah inti dari pembangkit daya termal. Seperti ilustrasi yang saya contohkan di slide ini merupakan ilustrasi dari konversi energi siklus Rankine. Nah, di mana ilustrasi proses konversi energi ini dari pemanasan uap, air dipanaskan di boiler hingga menjadi uap dengan tenaga tinggi. Kemudian ekspansi uap panas mendekat ke turbin memulai mendorong bilah turbin. Putaran dari turbin tersebut itulah menghasilkan mengubah energi uap tadi menjadi energi mekanik rotasi. Nah, setelahnya itu akan disalurkan ke generator listrik. Turbin itu terhubung ke generator yang mengubah energi mekanik tersebut menjadi energi listrik. Nah, selanjutnya akan dijelaskan ke rekan saya yaitu Sultan Kadet Teknik Mesin Dwi Harimurti. Jadi di sini saya akan menjelaskan salah satu metode pembangkit listrik yaitu termoelektrik. Jadi termoelektrik ini merupakan suatu metode pembangkit listrik di mana yaitu mengubah panas langsung menjadi energi listrik. Nah, berbeda dengan yang generator tadi, kalau ini tidak memerlukan generator sehingga lebih efisien dalam pembuatan materialnya. Nah, di sini ada contoh aplikasi termoelektrik di bidang pertahanan, yaitu pesawat tempur M1 Abram menggunakan sistem termoelektrik untuk menggunakan panas limbah dari mesinnya menjadi listrik tambahan. Nah, di sini juga ada dua manfaat dari termoelektrik. Yang pertama itu efisiensi bahan bakar. Ketika panas yang sisa-sisa energi itu menjadi energi listrik, maka efisiensi bahan bakar pun menjadi meningkat. Lalu yang kedua itu daya operasional. Nah, untuk daya operasional ketika panas dari suatu mesin tersebut dia salurkan menjadi energi listrik, maka semua daya yang digunakan dalam suatu mesin ini dapat berguna sepenuhnya. Selanjutnya ada metode pembangkit listrik yang akan dijelaskan oleh Sultan Kadet Teknik Mesin Hamis Fadika. Selanjutnya ada metode termofotovoltaik atau biasa disebut TPV, yaitu konversi panas ke listrik dengan sel fotovoltaik. TPV memanfaatkan radiasi inframerah dari sumber panas untuk menghasilkan listrik, mirip dengan sel surya tetapi menggunakan spektrum inframerah. Penelitian terbaru mengatakan sistem TPV nanoskala menunjukkan peningkatan signifikan dalam efisiensi dan daya tawaran, membuka potensial aplikasi baru. Untuk langkah seperti bisa dilihat di gambar yang sudah tertera di RPT. Selanjutnya aplikasi TPV dalam sistem pertahanan modern. Kapal selam, di sini kami menggunakan contoh kapal selam nuklir. Yaitu kapal selam nuklir dapat menggunakan TPV sebagai sumber listrik tambahan yang efisien dari reaktor nuklir mereka. Keunggulannya itu efisiensi tinggi, mengoptimalkan konversi energi termal. Selanjutnya ada ukuran kompak, memungkinkan integrasi ke ruang terbatas. Selanjutnya pengembangan kebutuhan bahan bakar, memperpanjang durasi operasi mandiri.
Selanjutnya dijelaskan oleh Niko. Ya. Benar kan? Baik, di sini saya sebagai dari mesin Niko, saya menjelaskan energi terbarukan dan penyimpanan untuk sistem militer. Nah, sistem militer ini semakin bergenerasi, semakin mengandalkan energi terbarukan dan teknologi penyimpanan untuk operasi lapangan yang mandiri dan efisien. Hal tersebut karena semakin berkembangnya teknologi dan riset yang ada di dunia ini serta generasinya pun juga akan semakin berkembang. Jadinya perperangan yang akan terjadi di masa depan itu juga akan berkembang seiring berjalannya waktu. Nah, contohnya seperti ini, seperti di PPT ini saya memberikan contoh seperti baterai lithium polimer itu menyediakan daya portable untuk komunikasi dan perangkat listrik prajurit. Jadi contoh penggunaan itu seperti digunakan pada baterai HT atau walkie-talkie pada saat perang itu akan bertahan lama jika digunakan seperti seharian atau berhari-hari menggunakan baterai lithium polimer. Lalu yang kedua, sistem penyimpanan energi thermal yang fungsinya mempertahankan kenyamanan dan daya perangkat di lingkungan ekstrim. Lanjut. Nah, lalu apa tantangan dan inovasi energi di bidang pertahanan? Nah, seperti yang kita tahu, dengan adanya manfaat tadi, dengan penggunaan yang sangat lama, tentunya juga kebutuhan daya tinggi. Contohnya senjata energi terarah seperti laser dan sistem komunikasi modern membutuhkan pasokan daya yang sangat besar dan stabil. Tapi di balik itu, kekuatan yang dihasilkan oleh laser juga sangat tinggi hingga dapat membelah benda-benda yang tebal dan keras. Lalu yang kedua itu ada sistem portable dan efisien. Fungsinya adalah pengembangan komponen listrik yang ringkas, ringan, dan efisien sangat penting untuk operasi militer di garis depan. Hal tersebut juga sangat bermanfaat sekali bagi para prajurit-prajurit TNI yang berperang dengan teknologi-teknologi tinggi. Hal tersebut tentunya juga mempermudah penggunaan dan mempermudah dalam pengoperasiannya. Kesimpulannya, masa depan energi listrik thermal di pertahanan. Konversi energi thermal ke listrik adalah kunci efisiensi dan daya tahan sistem militer. Teknologi seperti termodinamik dan TPV ini membuka peluang revolusioner untuk operasi yang lebih efisien dan mandiri. Lalu dengan investasi berkelanjutan pada inovasi ini, kita dapat memastikan kekuatan pertahanan yang lebih adaptif, efisien, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Oleh karena itu, masa depan dengan adanya teknologi-teknologi yang sudah ada dan sedang di-upgrade, oleh karena itu kita dapat memanfaatkannya dengan mempelajarinya serta kita dapat mengaplikasikannya, dan juga tentu hasilnya juga mempermudah kita untuk memenangkan peperangan yang akan datang. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.